Jadi antara mending ngontrak dulu, ada kubu yang sampai saat ini pilih untuk ngontrak dulu aja, lebih baik gue ngontrak sampai kapanpun gitu, karena keuntungan ngontrak lebih gede gitu ya. Setuju. Tapi ada juga sisi kubu yang bilang kalau saya nggak ambil KPR, kalau saya nggak paksain beli rumah kapan, sampai tahun kapanpun saya nggak akan punya rumah. Ngontrak itu adalah solusi yang sangat praktis, Pak. Kalau Anda nggak nyelesain masalah Anda di masa produktif Anda, ketika Anda lewat 42 ke atas, akankah Anda terus ngontrak? Halo Parkdan Society, senang sekali sebetulnya dalam kesempatan kali ini kita bisa kembali menjumpai teman-teman semua Parkdan Society dimanapun Anda berada. Dan sebetulnya hari ini saya senang banget karena kehadiran satu tamu istimewa di Parkland Voice episode kali ini. Orang yang kayaknya sudah cukup familiar di industri properti ya, karena beliau sangat sering sekali gitu ya hadir di beberapa podcast terutama berkaitan dengan investasi properti gitu ya. Dan kalau dilihat gitu ya, beliau dengan sejumlah portofolionya, kemudian juga dengan sejumlah kiprahnya di industri properti, tidak pernah diragukan lagi, terutama berkaitan dengan bagaimana investasi properti di setiap tahunnya. Dan mumpung sebetulnya sekarang di awal tahun 2026, sekaligus kita juga coba forecasting ya, nanti di 2026 industri properti akan seperti apa. Yang lebih menarik lagi sebetulnya kita akan coba bahas juga berkaitan dengan fenomena yang sebetulnya hari ini kita saksikan bareng-bareng gitu ya. Tapi sebelum kita akan coba bahas, saya akan perkenalkan satu narasumber yang luar biasa gitu ya. Ada Pak Darmadi Darmawangsa, beliau adalah seorang pakar properti luar biasa Indonesia. Terima kasih sudah hadir Pak Darmadi. Yes, senang bisa hadir di dalam acara podcastnya Pak Iwan. Ya. Dan semoga kita bisa bahas banyak hal-hal yang relevan, khususnya bagi orang-orang yang membutuhkan properti saat ini. Yes ya. Pak Darmadi, sebetulnya ini langsung aja Pak ya. Yes. Kalau kita lihat kan beberapa waktu ini banyak sekali ya berita atau informasi, bahkan ini yang keluar itu tidak hanya dari kementerian, bahkan kementerian juga menyampaikan gitu ya bahwa isu ini menjadi satu isu yang cukup seksi di kalangan anak muda, tapi juga bahkan sampai dengan influencer, sampai bahkan key opinion leader yang memang mereka punya platform yang cukup besar gitu ya, yang bilang katanya anak muda tuh susah untuk beli rumah gitu ya. Dan bahkan sekarang tuh sudah diversuskan nih Pak Darmadi. Jadi antara mending ngontrak dulu, ada kubu yang sampai saat ini pilih untuk ngontrak dulu aja, lebih baik gue ngontrak sampai kapanpun gitu, karena keuntungan ngontrak lebih gede gitu ya. Setuju. Tapi ada juga sisi kubu yang bilang kalau saya nggak ambil KPR, kalau saya nggak paksain beli rumah kapan, sampai tahun kapanpun saya nggak akan punya rumah. Iya. Jadi masih ada dua kubu sebetulnya. Yang hari ini jadi keresahannya kita sebagai anak muda dan coba ingin konsultasi dengan Pak Darmadi gitu ya. Sebetulnya dengan kondisi saat ini Pak, ya kita bicara realistis ya Pak ya. Sebetulnya anak muda tuh bisa nggak sih beli rumah? Ini pertanyaan yang menarik ya. Dan kita harus sadar ya, generasi saya adalah generasi Y ya. Dan di generasi Y di tahun 98 ketika saya masih berusia 20-an juga gitu ya. Saya pun pada saat itu generasi Y itu komplain susah beli rumah ya. Dan bukan hanya generasi saat ini, cuman generasi saat ini mungkin lebih menantang. Mungkin saya hanya memberikan satu informasi yang sederhana. Anda tahu nggak Gen Z yang kita kenal Gen Z? Gen Z itu yang paling tua umurnya saat ini umur 28 tahun, Mbak. Jadi dia cukup mempunyai kebutuhan besar properti. Sedangkan yang orang suka ngomong mengenai milenial, yang paling tua sekarang ini umurnya 42 dan 43. Jadi pertanyaan yang paling utama adalah kalau Anda adalah milenial ya, antara 28 sampai 42 tadi, dan Anda belum punya properti dan Anda masih sewa, saya tanda tanya dulu nih, iya kan? Karena kalau Anda nggak nyelesain masalah Anda di masa produktif Anda, ketika Anda lewat 42 ke atas, akankah Anda terus kontrak? Itu kan satu ya. Nah, kita bahas yang lebih relevan lagi nih, Gen Z ya. Yang saya tadi bilang yang umur paling tua 28 gitu ya. Dan mereka mungkin orang-orang ini juga udah mulai masuk membangun rumah tangga ya. Dan mereka juga akan punya anak dan akankah mereka terus ngontrak? Ngontrak itu adalah solusi yang sangat praktis, Pak. Ada pepatah yang mengatakan bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian ya. Atau sebaliknya gitu ya. Orang-orang yang mau ngontrak sebenarnya orang yang pengen bersenang-senang dahulu. Ya. Karena uang yang mereka punya dari hasil aktif income, umpama seorang dia punya fixed income dari gaji, dia tuh punya kebutuhan yang dia bisa alihkan. Anak-anak muda zaman sekarang punya kebutuhan beda dengan zaman saya. Mungkin mereka sangat getol dengan staycation, jalan-jalan, ya, enjoying life.
kafe ya. Sekarang bukan hanya kafe, ada tea sekarang ya. Orang minum tea sekarang. Jadi hal-hal ini yang akhirnya mereka bilang saya pengen tetap maintain saya punya lifestyle. Jadi at the same time yang dia korbankan adalah mencari hunian untuk keluarganya. Nah ini, tentu ya kita pikir apakah membeli properti itu sesuatu yang mudah? Enggak juga ya, enggak juga. Tapi kalau Anda nggak coba dari muda, itu akan menjadi lebih sulit nanti di akhir. Ambil contoh banyak teman-teman kita di industri asuransi juga selalu memberikan advice gitu ya. Kalau beli asuransi ya ketika you muda, ketika you belum sakit, ketika you masih mampu untuk bayar semua itu, nanti makin lama Anda makin tua, makin mahal. Betul. Nah, properti itu ya ada satu challenge yang besar. Kalau Anda menunda Anda membeli properti itu makin mahal atau makin murah, Pak? Jelas makin mahal, Pak. Nah, ketika dia makin mahal ya, Anda makin sulit lagi nyicil ya. Jadi sekali lagi sebenarnya apakah Anda mau mengontrak ataupun Anda mau membeli properti itu adalah pilihan, Pak. Dan pilihan harus dibuat dengan sebuah keyakinan yang benar bahwa properti itu adalah sebuah instrumen yang bukan kita hanya ngelihat dari sisi investasinya, tetapi lebih ke sisi proteksinya, ya. Karena dengan Anda spend uang Anda lebih awal membeli properti, ya, uang Anda itu menjadi berharga dibandingkan 10 tahun lagi baru Anda mau mulai. Jadi memang challenge-nya adalah masing-masing pihak, masing-masing kubu nggak ada salahnya. Tapi orang-orang yang memilih properti adalah orang-orang yang mempunyai pikiran bersusah-susah dahulu supaya nanti saya bisa bersenang-senang kemudian. Jadi Anda putuskan Anda adalah pihak yang mana begitu, Pak. Luar biasa. Tapi Anda juga sebetulnya kalau kita bicara soal realistis, Pak Darmadi, dengan harga properti yang sekarang sudah cukup challenging gitu ya. Saya nggak bilang itu mahal karena memang sebetulnya investasi kita udah harus jauh-jauh hari gitu ya Pak ya. Tapi katakanlah sekarang saya adalah seorang Gen Z gitu ya, atau enggak misalkan saya milenial gitu ya, yang sekarang pengen punya rumah gitu ya, dengan artinya penghasilan juga sekarang nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Tapi saya adalah seorang profesional atau saya seorang pegawai swasta yang tetap gitu ya. Pilihan apa yang sebetulnya harus kita ambil? Apakah benar harus ngontrak dulu untuk sekian tahun untuk kumpulin DP, atau skema seperti apa yang kayaknya ini cocok nih untuk milenial atau Gen Z beli rumah sekarang? Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lihat ya, karena masalahnya ini juga masalah nggak mudah ya. Satu, apakah kita memiliki orang tua yang mau tanda kutip membantu kita untuk DP dulu gitu ya. Jadi kalau ada orang tua yang mungkin ingin membantu anaknya, mungkin dia membayar DP 20% atau bahkan 30%. Ini sebenarnya udah cara yang lebih gampang bagi anak muda yang tadi ya mungkin penghasilannya belum besar ya. Dan mungkin 30% itu dia bisa janjikan ke orang tuanya, saya akan bayar. Tapi bukan dengan term yang KPR yang bunganya commercial rate ya. Tetapi ya ini antara orang tua dan anak. Jadi saya pikir orang tua mesti masuk ke dalam sesi ini untuk membantu anaknya. Karena kalau tidak dibantu, makin lama makin susah. Nanti juga di pembicaraan kita berikutnya, ternyata pemerintah juga mau bantu. Nah, pemerintah juga mau bantu. Nah, kalau udah pemerintah mau bantu, umpama keluarga mau bantu, sebenarnya kalau ada jalan seperti begini nih, kita harus pikirin untuk goaling secepatnya begitu. Oke, jadi kita bisa bilang bahwa ini adalah momentum untuk masuk ke industri properti gitu ya. Dengan salah satunya tadi kalau Pak Darmadi sampaikan gitu ya, orang tua juga harus turut andil untuk support anaknya bisa punya properti gitu Pak ya. Oke, dan nanti di segmen selanjutnya atau pembicaraan kita selanjutnya kita akan coba bahas momentumnya, apakah sekarang tepat untuk masuk ke industri properti atau tidak gitu ya. Dengan melihat kalau tadi ya Pak Darmadi bilang bisa support orang tua dengan ada free PPN DTP. Nanti kita akan bahas selepas jeda berikut ini. Kalau tadi kan kita bicara soal bagaimana mencarikan solusi gitu ya untuk Gen Z ataupun juga milenial ini bisa beli rumah, walaupun tadi milenial itu usia tertingginya cukup sekitar 42 tahun gitu. Itu juga cukup dipertanyakan kenapa baru mau kepikiran untuk investasi properti gitu ya. Dan sekarang tadi Pak Darmadi kan sampaikan sudah ada solusi sebetulnya antara memang bisa cicil DP ke orang tua gitu ya. Atau bahkan sebetulnya sekarang sudah banyak juga skema cicil DP ke developer. Tapi kalaupun memang dirasa itu masih agak sedikit sulit, berarti artinya bisa cicil DP ke orang tua gitu. Dan itu kan artinya tidak ada BI rent di situ yang mempengaruhi ya Pak ya. Nah, tadi ya berkaitan dengan harus seperti apa spirit anak muda ini atau Gen Z ini supaya tetap bisa komit beli rumah
Iya. Untuk Pak Darmadi. Saya rasa Gen Z mungkin berbeda dengan generasi sebelumnya juga ya. Gen Z ini mempunyai kebutuhan yang banyak ya. Iya. Di usia saya waktu muda kebutuhan saya nggak terlalu banyak gitu ya. Di zaman sekarang nih Gen Z punya kebutuhan tuh banyak sekali ya. Jadi Gen Z ini sebenarnya diperhadapkan untuk memilih ya kebutuhan-kebutuhan mana yang penting, yang esensial, kebutuhan-kebutuhan mana yang opsional begitu ya. Dan untuk membeli properti itu sesuatu yang penting, essential. Ketika seorang anak muda mengatakan bahwa membeli properti adalah sesuatu yang penting, dia mulai berupaya, Pak. Bagaimana untuk mendapatkan rumah. Kadang-kadang hitungan kasar tuh biasanya begini. Kalau orang punya gaji ya sekitar 9-10 juta lah ya, ambil contoh begitu ya. Dan ketika mereka mau nyicil KPR kan kemampuan mencicil KPR-nya itu biasanya besarannya 30%. Sekitar 3 juta. Dan untuk cicilan 3 juta itu mungkin dia bisa dapat rumah yang harganya 600 juta ya. Ya tergantung bunganya juga ya dibebankan 600 juta. Dan kalau dia mau punya rumah mungkin sekitar 900 jutaan gitu ya. Mungkin sekitar 4,5 juta. Nah, Pak, dia kan sebenarnya kemampuannya 3 juta ya. Sekarang dia diperhadapkan dengan cicilan yang lebih besar, 4,5 juta. Apa yang dia bisa lakukan gitu ya? Satu, saya tadi bilang ya, datang ke orang tua minta bantuan itu. Tapi developer juga sebenarnya di DP itu, developer juga kadang-kadang DP itu bisa dicicil juga ya. Kita bisa lihat di situ juga. Nah, kedua sebenarnya dia bisa cari kerjaan tambahan, Pak. Zaman sekarang anak-anak muda sekarang tuh kerjaan tuh bukan hanya satu gitu ya. Apa aja bisa menjadi income kalau mereka serius. Dan pengalaman saya juga mencicil rumah pakai KPR gitu ya. Ketika seorang anak muda sudah berkomit untuk mengambil KPR, suddenly dia akan menjadi serius terhadap hidupnya gitu ya. Iya. Terhadap serius. Jadi hidupnya itu lebih fokus nih. Gua ada cicilan nih tiap bulan, gue mesti bayar. Gimana caranya? Dan ketika dia serius apa yang terjadi? Dia mulai kreatif gitu ya. Dia mulai kreatif gimana untuk menyelesaikan masalah-masalah dia ini. Sebenarnya juga ada isu-isu yang lain kadang-kadang anak-anak muda ketika ambil KPR, mereka takut dengan KPR yang namanya ketika KPR-nya floating gitu ya Pak. Yes. Dan bank juga tidak punya instrumen tertentu untuk menjaga floating karena itu terserah pasar. Namun belakangan kan juga sudah banyak yang namanya KPR syariah yang bisa membuat cicilannya tuh fix Pak. Nah ini kan bisa lebih gampang diatur gitu. Iya. Jadi sebenarnya ketika dunia melihat bahwa anak-anak muda ini butuh properti, dunia ini akan memberikan jalan Pak supaya anak-anak muda ini bisa mencapai hal tersebut. Dan ini sesuatu yang menurut saya adalah pilihan yang saya tadi bilang bahwa anak muda yang mau beli properti itu adalah anak muda yang fokus untuk bisa grow. Anda tahu nggak? Belakangan ini saya ngelihat ya usia pernikahan ya anak-anak muda ini bergeser udah Pak. Anda akan ketemu banyak anak muda usia 28 belum menikah. Kenapa? Ketika saya sounding, ternyata mereka selalu merasa saya belum siap, Pak. Salah satu yang belum siap itu adalah saya belum punya rumah, Pak. Saya masih tinggal di rumah orang tua. Saya masih tinggal rumah sewa, gitu ya. Dan ini yang mengatakan kalau Anda ya ingin menjadi cepat berkeluarga juga, rumah sebenarnya salah satu isu penting, gitu ya. Bahwa Anda sebagai orang serius untuk menapaki jenjang hidup yang baru, gitu ya. Jadi orang yang berani ya membeli properti adalah orang yang siap untuk menjadi orang satu step lagi ke depan, gitu. Karena artinya berarti dari segi spirit kemudian semangat itu pasti akan berubah ketika kita coba ambil risiko untuk ambil KPR ya Pak ya. Iya. Apapun itu sebetulnya bentuk ataupun cara bayarnya ya Pak ya. Apakah itu KPR, apakah itu memang cicil DP ke developer, apakah cicil ke developer dan lain sebagainya gitu ya. Jadi artinya semua itu punya risiko dan selanjutnya tuh kita punya sisi semangat yang berbeda itu ya Pak ya. Oke, nah sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana atau kapan saya harus memulai untuk bisa terjun dan juga ambil KPR. Nah ini akan jadi pertanyaannya Pak ya. Selepas jeda nanti di segmen selanjutnya kita juga akan bahas apakah free PPN DTP yang baru saja dibuka sekitar Januari awal 2026 ini juga akan menjadi solusi dan juga momentum untuk kita masuk ke industri properti. Sesaat lagi kita akan bahas. Ya. Di awal 2026 ini sebetulnya kita sudah mendapatkan hadiah dari pemerintah. Artinya ada isu atau sentimen yang positif yang dilemparkan ke publik begitu ya, atau ke masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan Menkyu yang menyatakan bahwa free PPN DTP ini diperpanjang bahkan sampai Desember 2026. Which is good untuk developer, tapi yang menjadi kerisauan bagi masyarakat apakah gitu ya free PPN DTP ini hanya bagian daripada stimulus masyarakat supaya mempercepat proses apa ya penyerapan gitu ya, ataukah ini memang sebetulnya benar-benar hadiah yang diberikan kepada para pencari properti gitu ya. Kita akan coba bahas Pak Darmadi. Tadi pertanyaannya apakah ini
berkaitan dengan isu lemahnya properti saat ini, atau sebetulnya memang ini bagian daripada itu dia tadi hadiah sekaligus untuk para milenial dan juga Gen Z untuk punya properti? Ya, saya lihat pemerintah kan punya tugas yaitu menggerakkan ekonomi ya. Dan pemerintah ketika melihat pasca Covid ya 2023 ke atas itu, pemerintah melihat butuh menggerakkan ekonomi dengan cepat. Salah satu hal untuk menggerakkan ekonomi dengan cepat adalah sektor properti, Pak. Kenapa? Sektor properti itu bermain di 185 industri turunan. Jadi kalau penjualan developer itu rendah, ya, tidak diserap market properti itu berarti tenaga kerja di 185 industri itu tiarap, Pak. Jadi pemerintah melihat waktu itu developer tuh punya banyak rumah-rumah yang sudah jadi, tapi belum terjual gitu ya. Jadi pemerintah berusaha clearing itu rumah, properti itu, supaya ada kegiatan lagi untuk membuat rumah gitu. Nah, untuk melakukan itu, pemerintah lihat segmen yang paling dia sasar adalah segmen Gen Z dan milenial. Kenapa? Saat ini populasi Gen Z dan milenial itu sudah 51%. Jadi penduduk Indonesia ini adalah penduduk muda, Pak. Dan kalau mereka tidak dibantu untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu perumahan adalah sandang papan tangan ini nih. Kalau tiga ini tidak bisa dibantu, ini ekonomi nggak bisa muter, Pak. Iya. Ya. Dan kita tahu di Indonesia ini household consumption atau pengeluaran rumah tangga itu 55% ya. Kenapa Indonesia masih bergerak sekarang? Karena konsumsi rumah tangga gitu. Dan salah satu konsumsi rumah tangga yaitu dipakai untuk membeli properti gitu ya. Jadi PPNDTP itu salah satu mata pedangnya membantu developer juga untuk bisa mencuci barang-barang yang ada supaya mereka bangun lagi. Di sisi lain pemerintah melihat siapa sih segmen market yang harus dibantu. Karena pemerintah kita ini luar biasa nih ya, semenjak Pak Prabowo ini, dia pertama mau bantu orang-orang yang 3 juta rumah itu, Pak. Iya. Nah, itu segmen yang lebih bawah lagi, Pak. Ya, segmen FLPP gitu ya, di mana orang-orang itu disubsidize. Kemudian ini berpikir, kalau saya sudah bantu segmen yang paling bawah ini, segmen siapa lagi? Yaitu Gen Z sama milenial nih. Nah, Gen Z sama milenial tidak secara langsung dibilang sama pemerintah, tetapi pemerintah memberikan sebuah kriteria untuk PPN DTP. DTP itu ditanggung pemerintah ya, yaitu 2M ke bawah itu 100% ya. 5M juga bisa, 2M pertamanya 100%, 3M-nya enggak gitu ya. Jadi sebenarnya pemerintah sudah memberikan ruang bahwa ini Gen Z sama milenial jatuh nih di sini. Oleh sebab itu, kalau kita lihat nih, PPN DTP ini kisaran properti yang kena nih, biasanya antara range itu mungkin 1-2M itu sangat besar. Nah, itu memang sesuai dengan tujuan pemerintah. Nah, di awal Januari ini, khususnya tanggal 10 Januari, kalau Anda perhatikan bursa saham khususnya, untuk saham-saham properti TBK, itu hampir semuanya naik, Pak. Antara 5-15%. Kenapa? Ya, disinyalir karena PPN DTP ini diyakinkan oleh pemain pasar, baik asing maupun lokal, mengatakan dengan adanya PPN DTP, ya, industri properti dan turunan-turunannya itu akan mulai bergerak lagi. Karena Pak Purbaya ketika handover dari Ibu Sri Mulyani, dia mempunyai keyakinan bahwa Indonesia punya properti itu 6% tuh bisa gitu ya. Dan Pak Purbaya di Desember juga mention bahwa lihat aja IHSG bisa terbang gitu ya. Saat ini IHSG hari ini udah 9.000 lebih nih, Pak. Ini rekor nih, Pak ya. Dan market percaya nih ya. Nah, PPNDTP salah satu ide dari Kementerian Keuangan juga itu menjadi keyakinan bagi pasar. Baik pasar modal yakin, demikian juga orang-orang nih pelaku bisnis yang pengen ngambil kesempatan nih, Pak. Karena PPN DTP ini bisa membuat mereka bisa memiliki rumah dengan cara yang lebih mudah. Iya. Luar biasanya karena pertama berarti kalau tadi saya dengar dari Pak Darmadi, pertama berarti industri properti merupakan industri yang padat modal, padat karya. Yes. Jadi artinya multiplier efeknya cukup kuat gitu ya. Dan juga dari beberapa industri ya. Sisirannya berarti industrinya cukup banyak gitu ya, dan artinya ini menjadi penggerak ekonomi untuk Indonesia. Dan tadi kembali ini menjadi satu momentum yang sebetulnya bisa untuk masuk di tahun 2026 untuk para Gen Z ini tadi. Nah, berkaitan dengan itu tadi kebijakan pemerintah kan sudah sangat konkret kasih free PPN DTP 100%, which is itu sampai 220 jutaan gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, Pak, kita sedikit agak sedikit mundur, bagaimana makroekonomi saat ini, terutama kalau kita lihat di awal tahun ini ada beberapa war yang sudah
terjadi. Apakah ini juga jadi momentum dan di 2026 ini apa sentimen itu juga cukup mempengaruhi industri properti walaupun kebijakan mikro Indonesia juga cukup positif terhadap industri properti. Ya, kita tahu situasi geopolitik mulai dari pertama Trump menyatakan perang tarif di bulan April tahun lalu. Itu sebenarnya genderang perang sudah dimulai. Ketika Trump membuat tarif kepada seluruh negara, yang kita lihat pertama kali adalah emas perlahan-lahan dan cepat sekali naik nih. Ya, bahkan dalam 2-3 bulan tiap hari naik katanya 13.000 perak gitu ya. Dan hari ini all time high juga gitu ya. Nah, banyak orang berpikir, wah, emas nih luar biasa sekali nih larinya nih. Ya. Kenapa saya nggak beli emas aja sekarang? Hati-hati juga nih sebenarnya. Emas ini instrumen investasi yang agak unik gitu ya. Dia tidak pernah memberikan imbal. Ya, kalau Anda taruh uang di bank, Anda dapat bunga gitu ya. Anda beli properti, Anda bisa dapat rental, Anda bisa dapat capital gain. Tapi emas ini enggak nih ya. Emas ini ya di mana-mana harganya ngikut seluruh dunia ya. Anda beli emas di Jakarta Barat, Anda beli emas di Jakarta Utara, harganya juga sama. Properti enggak ya? Jadi kalau kita bandingkan antara properti dengan emas ya, dua-dua adalah instrumen proteksi. Tadi saya sudah jelaskan, properti itu instrumen proteksi karena kalau Anda nggak beli sekarang dengan adanya inflasi yang terus-menerus gitu ya, mau nggak mau harganya akan lebih mahal gitu kan, ya itu proteksi ya. Emas juga proteksi karena dia akan mengikuti inflasi ya. Tapi bedanya sama properti adalah properti itu kalau Anda ke depannya 10 tahun, 20 tahun, dia tuh terus bergerak ya, bergerak naik gitu ya. Kalau emas mungkin dia diem, tapi nanti naik. Dan emas hanya bisa naik ketika keadaan seperti tidak stabil saat ini. Nah, ada pepatah yang suka mengatakan, ketika keadaan tidak stabil, orang-orang pintar itu selalu memegang aset, Pak. Sesuatu yang bisa dia pegang. Dia nggak pegang uang kertas juga, Pak. Karena kita juga tahu saat ini kurs rupiah kita sangat tertekan sekali ya. Mungkin bukan hanya kesalahan kita, ini karena mungkin geopolitik. Tetapi juga dengan kondisi ekonomi kita ini, rupiah kita tertekan. Kenapa? US dollar sangat kuat. Karena Amerika terus perang. Karena kalau Amerika terus perang, dia akan create senjata-senjata perang. Dia akan dapat banyak uang gitu. Nah, kalau dia dapat banyak uang, dia punya dolar sangat kuat. Kemudian dia punya Fed rate, ya, dia naikin suku bunganya dia. Jadi mau nggak mau suku bunga kita tuh nggak bisa bergerak gitu ya. Akhirnya ketekan sama mereka ya. Nah, ketika suku bunga ketika kita punya rupiah melemah, akibatnya harga properti ini mau nggak mau akan bergerak naik. Tapi ini bagusnya nih Pak, harga properti belum bergerak naik dengan signifikan Pak. Walaupun untuk membangun rumah, banyak komponen-komponen rumah itu butuh US dollar. Beli besi ya, dan segalanya. Tapi properti itu tidak langsung serta-merta naik, Pak. Kenapa? Karena ketika developer mau naikin harga properti, pada saat yang bersamaan daya beli lemah. Pada saat yang bersamaan suku bunga BI rate tidak bisa diturunkan. Kenapa? Kalau diturunkan, itu capital flight. Ya, orang akan taruh uang di US dollar karena bunganya tinggi sekarang. Jadi, ini saatnya di mana banyak properti-properti yang harganya kalau dibandingkan setahun 2 tahun sebenarnya belum bergerak naik. Apalagi ditambah dengan PPN DTP yang 11% PPN itu, berarti dia dapat diskon untuk properti itu. Artinya, jangan-jangan orang-orang yang beli properti di 2026 mereka lebih beruntung daripada mereka yang beli di 2024, 2025. Satu, dia dapat rumahnya udah jadi. Dua, dia dapat diskon 11%. Tiga, harga juga belum naik. Jadi kalau Anda nanya saya, dalam gonjang-ganjing seperti ini, apakah this is the right time to buy? Yes. Banyak orang bilang, tapi kan saya takut Pak. Iya, Anda beli properti hari ini, Anda tidak langsung kaya. Tapi saya jamin Anda beli properti hari ini, 10-20 tahun lagi, Anda adalah orang yang beruntung. Luar biasa. Jadi nanti kepastian terhadap industri properti dan juga apa yang kita miliki, terutama berkaitan dengan properti itu cukup kuat gitu ya. Dan sebetulnya tidak terlalu berpengaruh terhadap geopolitik global gitu. Terutama kalau kita lihat berarti Pak Darmadi, siapa developernya, apa fasilitas di dalamnya, udah berpengaruh terhadap naik harga. Itu nanti orang-orang bijak harus tahu ya, lokasi ya, pengembangan lokasi, developernya. Nah, itu juga kita akan bahas berikutnya nanti ya Pak ya. Baik. Jadi artinya kalau kita lihat bagaimana geopolitik dan juga makroekonomi global tentunya berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap industri properti karena banyak pengaruh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darmadi. Dan selepas jeda di segmen selanjutnya kita baru nih akan coba lebih spesifik lagi begitu ya. Seperti apa langkah konkret ya dari Gen Z ini untuk bisa masuk ke industri properti dan juga kira-kira harus pilih developer yang seperti apa. Selepas jeda kita akan bahas.
Saya rasa tidak perlu ada pertanyaan lagi berkaitan dengan apakah ini momentum yang tepat atau tidak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di mana saya harus investasi properti. Iya. Ya, wilayah mana yang masih akan berkembang, kemudian masih istilahnya adalah sunrise property, dan juga developer seperti apa yang harus kita pilih. Nah, apakah wilayah-wilayah yang memang menjadi prioritas pembangunan pemerintah gitu, termasuk juga salah satunya adalah Kerawang gitu, karena kalau kita lihat ya, Wush yang kemudian juga ada stationnya di wilayah Kerawang, dan ada potensi Wush ini yang akan dikembangkan sampai dengan Surabaya, berarti artinya target market rumah yang ada di Kerawang atau di beberapa station yang memang nantinya akan ya kan ada station gitu di beberapa daerah akan meningkat secara nilai investasi. Nah, kalau dari pandangan Pak Darmadi seperti apa, Pak? Oke, properti itu selalu bergerak dari supply dan demand. Ya, kalau kita ngelihat Kerawang ini demand-nya besar, Pak. Semua orang tahu bahwa Kerawang ini adalah kota industri ya, dengan sekian banyak industri yang bergerak di otomotif, makanan, ya, semua difokuskan di Kerawang ini, ya. Jadi secara demand ada, Pak. Dan kita tahu selama 10 tahun terakhir jumlah populasi Kerawang itu naik 20%, Pak. Jadi kalau kita melihat sebuah kota dengan populasi dalam 10 tahun naik 20%, berarti ada keinginan warga, orang untuk pindah ke wilayah Kerawang ini. Kenapa mereka pindah di Kerawang ini, Pak? Yang menarik sekali, kemarin ketika pemerintah sudah menetapkan UMK masing-masing provinsi, ternyata Kerawang ini ranking 3, Pak. Betul. Bahkan lebih baik dari DKI Jakarta, ya. Mungkin hanya kalah dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, which is tetangga mereka juga, yang bisa juga menjadi potensi market untuk membeli di Kerawang. Karena harga-harga properti di Bekasi tentu lebih mahal dari Kerawang, ya. Nah, yang menarik adalah begini nih. Orang Jakarta dengan UMK yang lebih rendah dari Bekasi, mereka diperhadapkan dengan pilihan harga properti yang sangat mahal. Sedangkan orang-orang Kerawang dengan UMK yang lebih tinggi dari Jakarta, mereka diperhadapkan dengan harga properti yang sangat menarik bagi mereka, ya. Dan sebelum kita lihat dari supply dan demand, supply-nya sendiri sebenarnya yang kompeten, developer-developer besar cukup banyak. Tapi developer-developer yang punya pengalaman untuk mengembangkan sebuah konsep hunian yang cocok untuk keluarga itu juga belum banyak gitu ya. Karena dulunya orang selalu pikirnya orang di Kerawang buat aja tempat tinggal untuk pekerja-pekerja pabrik gitu ya. Kemudian ada yang mulai pikir kalau ekspatnya di mana? Taruh aja di hotel gitu. Nah, developer-developer yang berpikir gimana caranya supaya saya mengambil celah market yang gemuk gitu ya. Adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar di pabrik. Siapa tahu dia ada posisi-posisi tertentu. Manager level. Mereka ini mau tinggal mana? Mereka nggak mungkin balik ke Jakarta. Di sini ekspat-ekspat. Mereka mungkin juga tidak senang tinggal di apartemen karena mereka pengen tempat yang lebih luas, lebih nyaman, fasilitas yang banyak. Nah, itu segmen besar sekali. Karena saya tadi bilang demand besar, tetapi supply-nya sebenarnya tidak banyak begitu, Pak. Nah, yang ketiga yang saya maksud lagi bahwa sebenarnya kota Kerawang ini hampir dinamakan sebagai sebuah hub, Pak. Jadi kalau kita hub itu paling gampang kita gambarin Singapura lah ya. Kalau kita pernah ke Singapura kita tahu. Kalau kita cek ya penerbangan Singapura tuh, Anda kaget-kaget deh. Ada yang terbang ke India, ada yang terbang ke Eropa. Jadi kayak Singapura tuh semua orang datang ke Singapura gitu ya. Nah, Kerawang itu sama. Kenapa? Kerawang itu kalau orang Jakarta mau ke Bandung pasti lewat Kerawang, ya kan? Orang Bekasi mau ke Bandung pasti lewat Kerawang ya. Dan sebentar lagi ada connection dari Sentul masuk ke Kerawang. Itu sekitar bisa 40 menit gitu ya. Jadi kalau traffic banyak menuju Kerawang yang kita tahu nih sangat ramai ya traffic di Kerawang ini, itu sebenarnya sebagai magnet untuk potensial narik crowd, Pak. Nah, jadi saya pikir memang Kerawang ini sebagai tempat yang bagus untuk menjadi acuan kalau orang mau beli properti yang harganya masih bisa naik secara positif ke depan. Menurut saya Kerawang adalah salah satu pilihan yang tepat. Oke, karena tadi menjawab dari berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan lokasi, berkaitan dengan segmen, berkaitan dengan market, berkaitan dengan daya saing, termasuk juga upah minimum yang ada di kota Kerawang ini ya Pak ya. Nah, kalau berkaitan dengan itu, kalau saya sedikit bicara soal Agung Podomoro Land Pak ya. Agung Podomoro Land berarti artinya sudah punya 3 bisnis unit yang ada di Kerawang. Pertama ada Kota Kertabumi, yang sebelum dari Kota Kertabumi kita bangun juga ada Grand Taruma. Ya, dan kemudian saat ini adalah Parkland Podomoro Kerawang. Artinya
dengan ada 3 proyek yang terus-terusan sejak 2011 kita bangun. Artinya pertama kita melihat bahwa marketnya ada di situ. Kedua juga berarti artinya Agung Podomoro melihat peluang cukup besar, ditambah juga dengan sentimen positif yang diberikan oleh pemerintah terhadap Kerawang gitu ya. Dan apakah ini juga sudah sangat menjawab keraguan masyarakat untuk bisa investasi dan kita harus mulai di Kota Kerawang ini, Pak? Iya, ada yang seperti saya tadi kita ngomong ketika ngomong properti, ujungnya kita pengen harga properti itu naik ya Pak ya. Harga properti itu akan naik Pak jika kebutuhan penduduknya bertumbuh ya dan jika jumlah penduduknya bertambah. Jadi kebutuhan bertumbuh, penduduknya bertambah gitu ya. Contohnya di properti Kerawang ya, bertumbuh dalam segi kebutuhan ya, bertambah dalam segi jumlah ya. Nah ini saja sudah membuat bahwa ini adalah marketnya itu jelas Pak. Jadi bukan sesuatu. Jadi gini, banyak developer juga ya yang biasanya ingin menciptakan pasar. Kalau Kerawang sih tidak perlu diciptakan pasar karena yang saya tadi bilang secara jumlah penduduk, secara kebutuhan tuh real di sini. Sudah jadi hub city tadi, Pak. Iya, tinggal developer mana yang cermat melihat kebutuhan mereka, kemudian mensuplai produk-produk tersebut. Jadi sebenarnya supply dan demand di wilayah kawasan Kerawang ini menurut saya sangat real begitu Pak. Dan kalau kita lihat, ini saya sebetulnya ingin minta tanggapan dari Pak Darmadi Pak. Ya. Kita Agung Podomoro sejak bangun 2011 gitu ya, proyek-proyeknya mungkin skala hektarnya tidak terlalu besar sampai dengan sekarang adanya Parkland Podomoro di sekitar 130 hektar Pak. Ya. Artinya berarti kan untuk pengembang yang cukup besar ya, semakin sini makin mempersiapkan proyek yang cukup besar. Artinya marketnya ada, kemudian juga ya tadi ya demand-nya ada, kemudian segmentasinya ada gitu. Termasuk sebetulnya tadi yang Pak Darmadi sampaikan potensi ekspor untuk bisa punya rumah di kawasan industri, terutama kalau kita bilang kan Karawang menjadi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Nah potensi itu akan masuk gitu ya, dan apakah ini juga harusnya di warning bagi masyarakat gitu ya bahwa ekspor udah mulai masuk, kemudian juga jangan sampai seperti Singapura. Sekarang Singapura 10.000 setiap tahunnya dari warga Malaysia berpindah warga negara ke Singapura. Iya, itu menarik. Dan itu menarik ya Pak ya. Terus artinya juga pembelian Batam yang memang sangat dekat dengan Singapura, propertinya cukup meningkat gitu ya. Jadi jangan sampai, apakah ini juga jadi warning Pak, jangan sampai warga Kerawang ya gitu ya ketinggalan momentum, bahkan lebih dulu ekspat yang punya rumah di Kerawang. Pertanyaannya kalau ekspat sampai tertarik ingin membeli rumah di daerah Kerawang ini, berarti dia punya reason yang jelas gitu ya. Dia punya ada sesuatu magnet untuk dia beli di sana. Jadi kalau orang luar aja bisa melihat ada sesuatu potensi, kita yang di sini-sini kalau nggak ngelihat sayang begitu ya. Karena at the end of the day, ketika ekspat sudah masuk, seandainya nih ya, harga properti itu akan bergerak dengan cepat ya Pak ya. Dan nanti malah kita ketinggalan kereta dalam arti memiliki properti. Ya, jadi kita tahu ekspat saat ini banyak yang tinggal di hotel long stay ya, kita tahu ya, dan banyak hotel-hotel tertentu yang kita tahu tuh harga kamarnya mahal sekali itu. Sebenarnya ekspat juga pikir-pikir nih, daripada gue bayar hotel long term, saya lebih baik cari properti di mana saya bisa tinggal. Dan pemerintah sebenarnya sudah memberikan banyak kemudahan-kemudahan untuk ekspat juga Pak. Namun ini masih di-exercise supaya ekspat-ekspat ini bisa nyaman ya untuk membeli properti di tempat kita ini Pak. Dengan segala kebijakannya Pak ya. Satu lagi yang terakhir saya tadi kita sambung dari pertanyaan kita pertama bahwa Agung Podomoro itu sangat jeli loh Pak. Sangat jeli even sebelum PPNDTP itu dikeluarkan. Kenapa kita lihat dari Parkland punya produk ya, Parkland Podomoro ini, itu rumahnya kan sekitar 1-2 M-an ya. Itu target market PPNDTP itu. Jadi kalau Anda mau memanfaatkan PPNDTP dan Anda mencari lokasi yang terbaik ya, saya rasa Kerawang menyediakan apa yang Anda cari saat ini. Luar biasa Pak ya. Nah selepas jeda kita juga masih akan coba membahas Pak satu segmen yang dimana mungkin kita akan coba mengupas berkaitan dengan sebetulnya fasiliti apa yang memang dibutuhkan oleh para Gen Z gitu ya. Termasuk mungkin kalaupun memang market target tadi yang Bapak sampaikan di sekitar 2 M-an ini, fasilitas apa yang cukup mumpuni. Terutama tidak hanya soal tempat tinggal tapi fasilitas produktif yang bisa meningkatkan gaya hidup gitu ya Pak ya. Selepas jeda kita akan bahas. Sebetulnya Pak Darmadi sejak awal
podcast ini dibuat, kita tidak coba untuk melakukan promosi yang begitu hard selling gitu ya. Jadi artinya ketika podcast ini dibuat, kita tuh hanya ingin menyampaikan keresahan-keresahan masyarakat, terutama Gen Z dan juga milenial gitu. Apakah memang ini jadi solusi keresahan? Apakah memang ini momentum yang tepat atau tidak gitu ya? Tadi Pak Darwani sudah sangat amat jelas begitu berkaitan dengan bagaimana sentimen yang makroekonomi, bahkan hingga sampai dengan bagaimana kita memilih developer yang komitmen ya Pak ya. Iya. Nah, terakhir di segmen ini mungkin berkaitan dengan fasilitas. Jadi jangan sampai mungkin beli rumah itu hanya beli bangunan Pak, tapi kita tidak beli lingkungannya. Iya. Nah, ini yang selalu akan jadi permasalahan, jangan-jangan gitu ya. Nanti ketika saya sudah beli rumah, bangunannya oke, luas tanahnya, luas bangunannya oke, tapi ternyata saya nggak nyaman dengan lingkungannya. Nah, bagaimana sebetulnya kita bisa ngelihat bahwa ini developer, ini kawasan dibangun dengan lingkungan yang oke? Ya, saya rasa ketika orang memilih sebuah properti di sebuah development ya yang dimiliki developer, sebenarnya mereka bukan hanya sekedar beli rumah ya. Mereka membeli kawasan. Jadi ketika mereka selalu melihat, wah harga properti mahal. Tapi sebenarnya Anda bukan hanya membeli sepetak tanah yang ada bangunan di atasnya. Anda membeli sebuah kawasan ya. Dan makin lengkap fasilitas kawasan terus, itu menjadi akan menjaga harga properti Anda ke depan. Ya, karena banyak orang sebelum kita masuk ke fasilitas ya, saya hanya karena banyak orang ngomong begini nih. Dari tadi ngomongnya properti itu pasti naik, properti pasti naik. Pak, ada kemungkinan nggak properti harganya turun? Saya selalu ditanya gitu, Pak, ada kemungkinan nggak harganya properti turun? Saya kasih tahu, properti bisa turun kalau harga tanahnya turun. Harga tanah turun gimana caranya? Tanah terbatas, nggak bisa turun dong tanahnya. Harga properti bisa turun kalau konstruksi material turun. Konstruksi material kayaknya nggak pernah turun, naik terus. Harga properti bisa turun kalau UMR turun. UMR tiap tahun harus naik, kalau nggak di demo. Jadi 3 faktor ini aja sudah memperlihatkan bahwa properti itu akan bergerak ke depan gitu ya. Nah, properti yang punya value, yang saya tadi Mas Iwan nanya, yaitu properti yang punya fasilitas pendukung. Makin bagus fasilitasnya, Anda akan attract kalangan tertentu gitu. Ya, jadi kalau Anda ingin attract kalangan anak muda, Anda harus pahami kebutuhan anak muda itu apa sih? Ya kan ya, kebutuhan anak muda. Anak muda mungkin dia keluarga muda, mungkin dia punya anak-anak yang masih kecil. Apakah fasilitas sekolah tuh ada gitu kan ya? Kemudian dia juga mesti belanja. Apakah ada fasilitas supermarket, pasar basah mungkin ada di situ? Atau bahkan kita lebih tinggi lagi gitu, mereka butuh olahraga. Jangan-jangan mereka butuh lapangan padel Pak zaman sekarang, ya kan? Zaman sekarang orang butuh lapangan padel. Apakah kita siap memberikan lapangan padel? Karena kalau developer tidak bisa membaca pasar, jangan-jangan dibeliin meja pingpong gitu kan Pak. Jadi developer juga mesti jeli. Siapa yang mau tinggal di sini, kira-kira kebutuhan dia apa gitu. Nah, developer yang mampu memahami fasilitas tersebut ya, itu adalah developer yang pasti dicari oleh orang-orang yang ingin invest gitu Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kadang-kadang Gen Z atau milenial juga sebetulnya menjadi satu keresahan gitu ya. Artinya saya beli rumah di sini dengan luas lahan besar gitu ya, terus kemudian bangunan mewah dan lain-lain dengan harga lebih murah gitu ya. Dibanding kita beli developer tapi beli di satu developer yang cukup ternama, katakanlah Agung Podomoro gitu ya. Tapi dengan fasilitas yang luar biasa gitu ya, tapi dengan harga sekian gitu ya. Sebetulnya perbandingan mana yang harus benar-benar kita pilih, walaupun tadi Pak Darwadi sudah sampaikan bahwa harga yang memang akan semakin memperkuat itu ketika fasilitasnya kuat juga. Saya sih selalu punya prinsip dalam hidup ya. Saya lebih rela bayar barang lebih mahal dikit, tetapi apa yang saya inginkan dari produk itu saya dapat. Daripada saya bayar sesuatu lebih murah, tapi apa yang saya inginkan nggak dapat gitu Pak. Bapak ngerti maksud saya ya? Kadang-kadang kita jadi orang harus punya cara berpikir seperti begitu. Dan yang namanya brand, yang namanya development itu tidak dibangun dalam satu malam. Jadi kalau kita tadi katakan bahwa Agung Podomoro adalah brand yang kuat, Agung Podomoro itu tidak bangun dalam satu malam. Dia bangun dalam jumlah project yang banyak, ya, deliver time yang begitu tepat waktu, kualitas project yang bagus, itu yang menjadi peace of mind bagi investor. Anda mungkin bisa dapat produk yang lain yang mungkin lebih besar katanya gitu ya, dengan harga lebih murah. Tapi pertanyaannya adalah 10 tahun dari sekarang apa yang terjadi? Ya kan? Itu juga menjadi pertanyaan. Dan yang menarik dari Agung Podomoro, karena dia punya project cukup banyak ya, saya sangat yakin Agung Podomoro bisa mendapatkan deal yang baik ketika mereka beli construction material.
beli semen, pasir, karena proyeknya banyak, Iya. dia pasti dapat margin yang lebih murah. Sehingga dia bisa bangun sebuah properti yang kompetitif, Pak. Jadi menurut saya malah saya bingung kalau ada developer yang mampu bisa buat project yang apple to apple dengan harga yang lebih murah. Sama aja kalau Anda ke sebuah pasar, Anda punya uang banyak, Anda beli jeruk. Dibandingkan dengan orang eceran beli jeruk, Anda pasti dapat margin yang lebih bagus. Yes. Jadi ketika Anda membeli dari developer seperti Agung Podomoro, bukan hanya harganya sangat kompetitif, Anda juga mendapatkan sebuah kualitas produk. Dan kualitas produk ini didapat bukan karena Agung Podomoro tiba-tiba bisa buat produk yang bagus, tapi dari pengalaman-pengalaman begitu banyak proyek sebelumnya, dan melihat yang mana bagus, yang mana nggak bagus, diperbaiki terus demi terus. Dan akhirnya kalau Anda beli properti Agung Podomoro di tahun 2026, mungkin ini adalah konsep yang terbaru yang sudah banyak menghilangkan hal-hal yang mungkin nggak bagus atau nggak bagus. Dan Anda dapat sebuah produk yang harganya pantas dan mempunyai nilai jual tinggi, sehingga Anda punya peace of mind membeli properti terbaik untuk Anda. Oke, jadi artinya portofolio terhadap pembangunan properti itu juga harus dipertimbangkan ya Pak ya? Iya. Nah, berkaitan dengan satu kawasan yang memang harus dipertimbangkan oleh para Gen Z atau milenial ini Pak. Pertama, apakah memang harus ngelihat bahwa di situ ada fasilitas olahraganya apa enggak? Terus kemudian apakah memang harus ada rumah sakitnya atau enggak? Atau minimal bare minimum nih Pak ya, sebetulnya harus ada apa aja dalam satu kawasan? Sebenarnya sebelum saya jawab itu, kalau Anda mau membeli produk sebuah developer yang punya komitmen tinggi adalah developer yang membangun fasilitas itu dulu sebelum rumahnya. Kalau kita lihat developer yang baru atau developer kecil, mereka tuh bangun rumahnya dulu. Nanti kalau ditanya, Pak fasilitas ini mana? Nanti setelah jual rumah, developer yang bagus itu kadang-kadang ya, dia buat sport club dulu gitu. Walaupun rumahnya belum jadi, sport club udah jadi. Itu artinya gini nih, saya punya komitmen untuk memberikan value tambahan kepada rumah-rumah yang nanti jadi. Jadi kalau Anda membeli sebuah kawasan ya, kayak 100 hektar, oh itu bagus sekali. Kenapa? Ketika Anda beli, karena developer akan menjual 100 hektar itu, dia harus menambahkan fasilitas-fasilitas baru. Dan setiap fasilitas baru yang ditambahkan ke project itu, rumah yang Anda beli itu selalu nambah. Karena fasilitas itu selalu nambah gitu. Nah, itu yang harus Anda perhatikan. Itu yang membuat rumah itu mempunyai nilai yang hedging value. Jadi dijaga harganya sama developer dengan fasilitas-fasilitas tambahan tadi, Pak. Oke, jadi artinya kalau kita lihat, kalau yang namanya rumah itu kan adalah sebuah kepastian, kita pasti dapat produk tersebut. Tapi kalau namanya fasilitas kan bisa jadi bagian daripada opsional. Tapi ketika kita sudah melihat developer ini bangun fasilitas duluan, udah jelas kita ke depan akan punya rumah yang dibangunkan oleh developer tadi. Dan developer ini punya nafas maraton, dia mau lari panjang. Dan Anda diuntungkan ketika developer punya nafas maraton. Karena Anda beli properti itu sekali udah bayar lunas, Anda tinggal tunggu nih, harganya akan naik sejalan dengan fasilitas yang ditambahkan developer itu di lingkungan perumahan itu. Oke, terakhir Pak Darmadi, tadi saya sempat mention sebetulnya bare minimum fasilitasnya harus ada apa aja dalam satu lingkungan. Ya, itu harus apa aja nih Pak? Apakah memang minimal ada rumah sakit atau minimal ada sport club ya, atau apa saja? Bagi saya rasa kalau memang ini adalah keluarga muda, umpama orang berusia 30-an sampai 40-an ya, berarti kan dia ada keluarga, yang pasti dia butuhkan sekolah ya. Ya tadi sekolah ya, betul. Sekolah itu penting ya. Kemudian tempat belanja mungkin kayak supermarket atau pasar basah, itu dibutuhkan ya. Kemudian juga komersial, bank ya, kebutuhan seperti gitu. Nah itu 3 hal itu ditambah kawasan yang baik ya. Karena kawasan yang baik membuat keluarga nyaman, anak-anak tenang ya, pasangan juga happy ya, udara yang bagus ya. Karena mau nggak mau orang juga butuh hal itu. Ya, kalau itu semua sudah diberikan ya, mau tidak mau magnet itu akan menarik orang-orang yang kualitasnya bagus akan masuk sih. Jadi developer sebenarnya juga punya driving force untuk menciptakan siapa yang mau tinggal di sana. Dan orang-orang yang seperti Parkland ini, orang-orang itu nanti adalah orang-orang yang cukup aware. Dia akan mencari produk yang terbaik, khususnya di Karawang. Paling gampang dia akan apple to apple dengan developer-developer yang lain. Betul. Ya, saya rasa itu sih Pak. Oke, luar biasa ya. Terima kasih tentunya Pak Darmadi sudah mampir di Parkland Voice episode kali ini, dan tentunya ke depan pasti kita akan coba menyampaikan keresahan-keresahan para Gen Z ataupun milenial gitu yang berkaitan dengan industri properti dan juga investasi properti. Tapi saya pikir pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan di sosial media sudah cukup terjawab oleh Pak Darmadi, seorang pakar properti yang luar biasa dan sudah malang melintang gitu ya di industri properti saat ini. Dan tentunya
terima kasih Bapak Ibu semua Pakaian Society dan sampai ketemu di Pakaian Voice selanjutnya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hey, thank you. Thank you Bye. Pak.